Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang beranggotakan, saya Muhana Rahma, NIM 3619045. Saya Nurul Asrofiana, NIM 3619041. Saya Ani Harisma Hidayati, NIM 3619044. Saya Muhammad Iman Hakim, NIM 3619046. Saya Alfarisi Salnu, NIM 3619047. Proses belajar kebudayaan sendiri. Di dalam proses belajar kebudayaan sendiri, terdapat 3 proses di dalamnya. Yang pertama ialah proses internalisasi, yang kedua ialah proses sosialisasi, dan yang ketiga ialah proses enkulturasi. Proses internalisasi merupakan sebuah proses yang dilalui oleh seorang individu sejak ia dilahirkan sampai menghampiri kematian, di mana dalam proses ini seorang individu diajarkan untuk menanamkan perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan pengaktifannya, seorang individu ini dipengaruhi oleh segala macam stimulasi yang berada di sekelilingnya. Contohnya saja, bayi yang baru saja dilahirkan, di mana bayi tersebut akan lebih dulu mengenal perasaan puas dan tidak puas, di mana bayi akan menangis jika ia merasakan ketidakpuasan, dan bayi akan diam jika ia sudah merasakan puas, seperti setelah diberikan ASI oleh ibundanya. Tentu, hari berlalu begitu saja, di mana seorang bayi akan menjadi seorang anak kecil yang akan memiliki perasaan-perasaan baru. Contohnya adalah perasaan bahagia, sedih, cinta, sayang, dan dendam atau yang lainnya. Dan juga akan muncul hasrat-hasrat baru. Contohnya saja bergaul, meniru, dan berbakti. Di mana proses internalisasi ini akan menjadi sebuah kepribadian. Proses sosialisasi merupakan sebuah proses di mana seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya yang memiliki beraneka ragam peranan sosial yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ialah proses enkulturasi. Proses enkulturasi ini merupakan sebuah proses seorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, kemudian dengan sistem norma dan peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Contohnya saja, seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh kemudian pulangnya membawakan oleh-oleh, dan ini mencontohkan seorang tersebut sudah melakukan pergaulan dengan lingkungan sekitar. Nah, norma sopan santun memberikan oleh-oleh tadi dibudayakan olehnya berdasarkan pergaulan langsung terhadap orang tuanya. Proses evolusi sosial. Proses evolusi sosial adalah serangkaian perubahan sosial dalam masyarakat yang berlangsung dalam waktu yang lama, yang berawal dari kelompok suku atau masyarakat yang lebih maju, dan akhirnya menjadi masyarakat yang modern dan kompleks. Nah, ciri-ciri sendiri dari evolusi sosial adalah yang pertama, masyarakat merupakan satu organisme yang berevolusi seperti manusia. Suku primitif berkembang melalui jumlah anggotanya. Pertumbuhan masyarakat tidak sekedar menyebabkan perbanyakan dan penyatuan kelompok. Masyarakat yang bersifat homogen karena mereka memiliki kewenangan. Dan yang terakhir, perkembangan ditandai oleh adanya pemisah religius dan sekuler. Difusi adalah proses penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia di bumi, serta menyebarnya unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain oleh manusia yang bermigrasi. Ada 2 macam proses difusi. 1. Penyebaran manusia. Ilmu paleoantropologi memperkirakan bahwa makhluk manusia pertama hidup di daerah sabana yang beriklim tropis di Afrika Timur. Tetapi
Sekarang makhluk itu menduduki hampir seluruh muka bumi dengan segala macam lingkungan iklim. Hal itu dikarenakan adanya proses pembiakan dan gerak penyebaran yang disertai adaptasi fisik dan sosial budaya dari makhluk manusia dalam jangka waktu beratus-ratus ribu tahun lamanya. Penyebaran manusia melalui dua migrasi, yaitu migrasi yang lambat dan otomatis, yang kedua migrasi cepat dan mendadak. Migrasi yang lambat dan otomatis berkembang sejajar dengan laju pertumbuhan manusia di muka bumi. Pada zaman purba, kelompok-kelompok manusia hidup dari berburu. Dalam jangka waktu panjang, suatu kelompok manusia akan berpindah ke tempat lain. Karena tempat yang lama, binatang buruannya sudah berkurang, ataupun karena jumlah manusia yang terlampau banyak. Namun, perpindahan ini berjalan dengan sangat lambat dan biasanya disadari oleh orang-orang yang bersangkutan. Sebab terjadinya migrasi yang berlangsung cepat dan mendadak bermacam-macam, seperti bencana alam, wabah, perubahan mata pencarian hidup, peperangan, dan peristiwa-peristiwa khusus yang tercatat dalam sejarah. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan pada zaman prehistori puluhan tahun yang lalu, ketika kelompok-kelompok manusia yang hidup dari berburu pindah dari suatu tempat ke tempat lain hingga jauh sekali, maka unsur-unsur kebudayaan yang mereka bawa juga didifusikan hingga jauh sekali. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan juga dapat terjadi tanpa ada perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa dari satu tempat ke tempat lain. Namun karena ada individu-individu tertentu yang membawa unsur-unsur kebudayaan itu, terutama pedagang dan pelaut. Dalam zaman modern sekarang ini, difusi unsur-unsur kebudayaan yang timbul di salah satu tempat di muka bumi berlangsung dengan sangat cepat, bahkan seringkali tanpa kontak yang nyata antara individu-individu. Hal ini disebabkan karena adanya alat-alat penyiaran yang sangat efektif, seperti surat kabar, buku, film, radio, dan televisi. Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu budaya asing dengan sedemikian rupa. Contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan proses akulturasi yaitu Menara Kudus, wayang, Candi Borobudur, dan seni kaligrafi. Sedangkan asimilasi di sini dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok manusia, dan juga usaha untuk mempertinggi suatu tindakan, sikap, proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Pembaruan atau inovasi. 1. Inovasi dan penemuan. Proses inovasi tentunya berkaitan erat dengan penemuan dalam teknologi. Suatu penemuan biasanya merupakan suatu proses sosial yang panjang dan melalui dua tahap khusus, yaitu yang pertama ada discovery, yang kedua ada invention. Pendorong penemuan baru. Faktor pendorong untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru yaitu yang pertama ada kesadaran para individu akan kekurangan dalam kebudayaan, yang kedua mutu dari keahlian dalam suatu kebudayaan, yang ketiga sistem perangsang bagi aktivitas pencipta dalam masyarakat. 3. Inovasi dan evolusi. Suatu penemuan baru biasanya berupa suatu rangkaian panjang, dimulai dari penemuan-penemuan kecil yang kemudian diakumulasi oleh sederet pencipta-pencipta. Dengan demikian, proses inovasi juga merupakan suatu proses evolusi. Bedanya ialah bahwa dalam proses inovasi individu dan terlibat bersifat aktif, sedangkan pada proses evolusi individunya bersifat pasif, bahkan seringkali bersifat negatif. Maka suatu inovasi merupakan proses perubahan kebudayaan yang dampaknya lebih cepat terlihat dibandingkan dengan proses evolusi.